Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, bagus anak-anak. Karena semua baik, jadi di sini Ibu akan melakukan pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke anak-anak? Oke, jadi doa akan Ibu pimpin saja langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Baik, bagus. Karena semuanya sudah sekolah, jadi Ibu akan langsung saja beranjak ke pembelajaran. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang mengetahui mendapatkan pembelajaran apa? Bagaimana? Baik. Jadi karena kalian sudah tidak tahu, Ibu akan mempelajari atau mengajarkan kalian tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Silahkan disimak. Ibu sudah menampilkan PPT-nya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagaimana ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bagus. Jadi Ibu lanjut saja. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa sih definisi dari perubahan? Apakah ada yang tahu? Baik, coba Citra. Ya, bagus Citra. Maaf anak-anak. Tepuk tangan yuk buat Citra. Baik anak-anak, karena Citra tadi itu sudah menjelaskan apa sih definisi perubahan, jadi Ibu di sini akan menjelaskan lebih rincinya bagaimana atau apa itu perubahan. Jadi, perubahan itu merupakan suatu keadaan yang berubah atau peralihan keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang sekarang. Seperti itu anak-anak. Setelah Ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Ibu lanjut saja. Jadi, ini merupakan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, perubahan fisika. Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana ciri-ciri perubahan fisika dan contoh apa saja sih perubahan fisika. Dan kemudian ada perubahan kimia. Ibu akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri perubahan kimia dan apa anak-anak? Bagus, contoh-contoh dari perubahan kimia. Selanjutnya, nah, anak-anak tahu nggak gambar yang ada di slide itu gambar apa? Ya, Dio? Ya, bagus. Ini merupakan gambar es batu. Tahu nggak anak-anak, kenapa sih Ibu menampilkan gambar tersebut? Tidak? Oke. Kalau tidak, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, kenapa Ibu menampilkan gambar tersebut di slide? Karena es batu ini merupakan salah satu contoh dari perubahan, yang mana es itu kan bentuknya padat semulanya. Semulanya sih cair, terus kita masukkan ke freezer menjadi es, dan kemudian itu kan terjadi suatu perubahan dari cair menjadi padat.
Dan sekarang dari es batu bisa juga mencair. Seperti itu anak-anak. Jadi hal tersebutlah disebut dengan perubahan. Selanjutnya, ini dia perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru. Seperti itu anak-anak. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa? Oh tidak, baik. Jadi Ibu akan lanjut saja kita membahas tentang perubahan fisika. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, tidak terbentuk zat jenis yang baru. Yang kedua, umumnya zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk yang semula, seperti yang tadi, kan es batu. Es batu tersebut menjadi cair. Ketika sudah mencair, bisa berubah kembali menjadi es ketika kita masukkan ke kulkas atau ke freezernya. Seperti itu anak-anak. Apakah bisa dimengerti? Baik, bagus. Jadi yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti dengan perubahan sifat fisiknya saja. Seperti itu. Jadi, ketika perubahan fisika itu hanya fisiknya saja yang berubah. Itu. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan menampilkan contoh-contoh dari perubahan fisika. Yang pertama yaitu penguapan atau menguap dan mengembun. Jadi anak-anak, contohnya sudah Ibu tampilkan, yang mana contoh dari mengembun itu ketika hujan, jendela di kamar atau di rumah kita atau di ruangan kita itu akan menjadi mengembun. Pernah nggak kalian melihat kalau waktu kita hujan atau waktu suhu di rumah kalian itu menjadi dingin, jendela kita itu pasti ada butiran atau gelembung-gelembung air. Pernah nggak? Baik. Jadi bagus anak-anak. Memang semuanya pasti akan mengalami hal tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan fisika. Kemudian ada menguap. Pernah nggak kalian melihat ibu atau membantu ibu untuk merebus air? Bagus. Nah, inilah merupakan salah satu contoh dari menguap juga. Ketika air yang kita rebus itu keluar gelembung-gelembung, itu namanya menguap. Seperti itu anak-anak. Apakah bisa dimengerti? Jadi, untuk lebih jelasnya, menguap itu merupakan perubahan wujud zat dari wujud cair berubah menjadi uap. Seperti itu. Kalau mengembun merupakan perubahan wujud zat dari wujud gas berubah menjadi wujud yang cair. Seperti itu anak-anak. Kemudian contoh selanjutnya ada mencair dan membeku. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh di awal. Itu merupakan salah satu contoh dari apa anak-anak? Es tersebut? Bagus. Keduanya itu merupakan salah satu contoh dari mencair dan membeku. Es bisa mencair, air juga bisa membeku. Seperti itu anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Mencair itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair, sedangkan membeku itu merupakan perubahan zat dari cair menjadi padat. Jadi, keduanya itu mempunyai arti yang bolak-balik seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Baik, bagus. Contoh selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim. Nah, kalian pernah nggak menaruh kapur barus di pakaian? Baik, pernah. Bagus anak-anak. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari menyublim, di mana
Menyublim itu merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Kalian pernah berpikir, kenapa sih waktu kita menaruh kapur barus di lemari kita itu, ketika kita lihat beberapa minggu kemudian, pasti kapur barus itu menjadi hilang? Ya kan anak-anak? Ya, jadi itulah penyebabnya dari perubahan fisika seperti itu. Karena dia wujudnya itu dari zat padat menjadi gas. Ketika kita taruh kapur barus itu, lama-kelamaan akan menjadi hilang. Atau itu sudah berubah menjadi gas. Seperti itu anak-anak. Contoh selanjutnya itu mengkristal. Nah, ibu yakin kalian pasti kalian tuh pasti tidak sering melihat orang membuat garam. Nah, pembuatan garam itu merupakan salah satu contoh dari mengkristal anak-anak. Jadi mengkristal itu merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Nah, ini kebalikan dari menyublim tadi, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, memberikan masukan. Dari tadi itu yang menjawab, ibu akan akumulasikan di absen nanti, supaya nanti nilai kalian bisa terbantu seperti itu. Jadi ketika ibu mengajar, kalau kalian aktif, ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena sudah pas, jadi pembelajaran hari ini hanya segitu yang bisa ibu ajarkan. Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan masukan dari pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Siapa yang mau? Apakah ada yang tidak mau? Baiklah, kalau tidak mau semua, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian ya anak-anak. Ya, coba Rio, kesimpulannya sedikit saja, apa saja yang sudah kamu resapi dari pembelajaran yang sudah ibu ajarkan dari tadi. Oke, silahkan dicoba. Baik Rio, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rio. Baik anak-anak, jadi tadi sudah Rio memberikan kesimpulan. Kesimpulannya sudah bagus sekali. Jadi ibu tuh sangat senang karena kalian sudah memperhatikan pembelajaran hari ini seperti itu. Baik, pembelajaran hari ini segitu saja, ibu akhiri saja. Dan untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu praktikum tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke anak-anak? Oke, jadi tadi karena pembelajaran sudah diawali dengan doa, sekarang juga akan diakhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selamat siang anak-anak.